Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal hikami ala sairil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, segenap jamaah Masjid Al-Furqan yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah anugerahkan kita bisa hadir di masjid ini untuk sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Insyaallah pagi hari ini kita sampai di surah Al-Baqarah ayat 275. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Sesungguhnya orang-orang yang makan riba itu layakumuna, tidak berdiri, illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, kecuali seperti orang yang dikuasai oleh setan, ya, maksudnya itu kerasukan setan gitu, orang gila ya. Ini babnya seperti ayat-ayatnya terkait dengan riba. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Tapi ini di akhirat. Di akhirat itu orang yang banyak transaksi riba itu seperti orang yang kerasukan jin. Kenapa demikian? Karena mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Karena jual beli itu ya seperti riba, kan sama-sama cari untung. Kalau jual beli itu kan nyari untung. Modalnya 100.000 dijual 150.000 atau 140. Artinya cari ada keuntungan di sana. Riba juga sama. Orang utang 100.000 balikin 120.000 atau 130.000, sama-sama ada keuntungan misalnya 30.000, kan sama aja. Ini kata orang-orang musyrik waktu itu ya, waktu di zaman Rasulullah SAW. Terus apa bedanya? Kan sama-sama cari untung, kenapa itu boleh ini tidak boleh? Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah membolehkan, menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Ini sama-sama cari untung. Yang ini jual beli, yang ini riba. Maka bagi orang yang beriman mestinya ya pilih yang jual beli. Kalau sama-sama cari untung, pilihlah cara yang boleh. Karena kan hidup itu ujian. Ini ada yang boleh, ini yang tidak boleh. Sama-sama cari untung. Ini yang boleh, ini nggak boleh, ya pilih yang boleh. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu ma'idhatun min rabbih. Jadi jual beli itu sama dengan riba itu mirip, karena sama-sama dalam rangka menambah jumlah harta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jual beli boleh, sedangkan riba tidak boleh. Kenapa? Karena kalau jual beli itu ada manfaat baik untuk pribadi maupun masyarakat. Kalau jual beli dilarang, repot.
Kita mau beli beras nggak boleh, ya repot. Banyak manfaat. Tetapi sebaliknya di dalam riba itu banyak madarat, banyak hal-hal yang menyebabkan sengsara. Faman balaghahu nahyullah 'anir riba fartada. Siapa yang sudah mendengar larangan ini, larangan riba ini sudah tahu, sudah paham, kemudian dia meninggalkannya, kemudian berhenti dari kebiasaan, falahu ma madha qabla yablughu tahrim, maka yang lalu-lalu, yang sebelum dia tahu ya udah, itu masa lalu. La isma alaih, sebelum pengharaman itu sudah terjadi ya sudah, tidak ada dosa di sana. Wa amru ilallah, urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in istamara ala taubatihi fallahu la yudhi'u ajral muhsinin. Kalau dia terus dalam taubatnya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang banyak berbuat kebaikan, termasuk taubat itu. Wa man 'ada ila riba fa fi'luhu ba'da bulughihi nahyillahi anhu faqad istaujaba al-'uqubah. Tapi kalau dia terus-menerus di dalam ribanya padahal dia sudah tahu, maka itu bisa menyebabkan turunnya hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada alasan lain. Hujah sudah datang, penjelasan sudah ada. Walihada qala subhanahu, oleh karena itu maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, faulaika ashabun nari hum fiha khalid. Maka mereka itu adalah penduduk neraka kekal di sana. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menghukum seseorang kecuali sudah ada penjelasan. Ini boleh, ini tidak boleh. Kalau sudah dijelaskan, yang lalu biar berlalu. Tapi yang akan datang harus sudah diperbaiki. Ini bagi yang punya harta banyak, ingin dikembangkan, kembangkanlah dalam proses jual beli, jangan dengan riba. Walaupun niatnya sama-sama mencari keuntungan. Cuma kan kalau riba artinya memberi utang terus ada tambahan, itu kan jelas keuntungannya jelas. Kalau jual beli kan bisa untung bisa dari ya, itu memang hidup itu kadang bisa untung, kadang bisa rugi gitu. Jangan minta untung terus. Yang jelas itu yang ini boleh, yang itu tidak boleh. Carilah dengan cara yang boleh, karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan yamhullahu riba wa yurbis shadaqat. Ini kalau mau cari keuntungan yang berlipat banget ada caranya, bukan dengan cara riba. Yamhullahu ar-riba, Allah Subhanahu wa taala yudhibu ar-riba kullah. Allah menghilangkan seluruh riba. Wa tuharimu sahibahu barakatan mali, atau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan keberkahan hartanya. Hartanya itu dihilangkan keberkahannya, enggak ada keberkahan harta. Fala yantafi bih, maka dia tidak banyak bisa memanfaatkan hartanya. Mungkin ya secara nominal baik, tapi tidak banyak manfaat. Bahkan bisa jadi bikin penyakit. Ini Allah tegaskan, yamhullahu riba.
Wa yunmis shadaqat, dan Allah Subhanahu wa taala itu akan mengembangkan, meluaskan, menumbuhkan sedekah. Di ayat sebelumnya yang sudah kita baca, kita kaji bersama di pertemuan-pertemuan sebelumnya atau di dua pertemuan sebelum ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa sedekah itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ada kira-kira orang bisnis terus keuntungannya 700 kali lipat. Jual beli aja keuntungan 10%, 20% itu luar biasa. Coba yang punya ini bisnis, kepala tuh untung sampai 100%, wah keren banget. Ini untung sampai 700 kali. Bukan 700 kali, bukan 700% ya. 700 kali lipat. Itu kalau jual beli dengan Allah. Jual beli dengan Allah, Allah memastikan keuntungannya 700 kali lipat. Bahkan Allah melipat gandakan lebih dari itu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Jika tingkat sedekahnya itu bagus, niatnya, ikhlasnya luar biasa, bisa lebih dari. Ini transaksi Allah kepada orang beriman. Ini ngomongnya, Allah ini menyampaikan ini kepada orang yang sudah punya iman. Bagi yang belum ini iman, nggak ada imannya, repot, belum menerima. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keberkahan harta dari riba, dan Allah akan menumbuhkan harta yang banyak di sedekah. Ini janji. Kalau nggak percaya, coba aja. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah Subhanahu wa taala la yuhibbu kulla musirrin ala kufr. Allah nggak menyukai orang-orang yang terus menerus. Terus aja udah dikasih tahu, lurung aja. Bahasa kita terus aja gitu. Udah dikasih tahu terus dalam kekufurannya. Wa yudha'iful ajr lil mutasaddiqin, dan melipat gandakan pahala bagi orang-orang yang sedekah. Allah memberkahi harta mereka. Allah tidak menyukai orang yang terus-menerus dalam kekufuran, menghalalkan makan riba, terus-menerus di dalam dosa dan keharaman serta kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu ya lalu udah. Dulu belum tahu, ya sudah berlalu memang sistem. Tapi ketika sudah tahu, kita berusaha untuk menghindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau susah banget gimana, kita udah terbelit sana sini, keluarnya susah, kita berdoa pada Allah agar Allah berikan kemampuan kita untuk keluar dari semua jeratan. Minimal kemudian kita punya azam, punya tekad yang kuat, punya niat untuk keluar dari semua sistem yang membelenggu itu. Karena memang sistemnya sudah begitu. Sistemnya sudah begitu. Baru masuk di mall atau apa ada 0%, bunga 0%. Tapi pada akhirnya ya ada bunganya juga gitu. Kalau enggak ini ada dendanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang memberi hutang itu sebenarnya banyak pahala. Bahkan memberi hutang itu kadang-kadang pahalanya lebih besar dibanding sedekah. Jika tanpa dibarengi dengan riba tentunya. Kenapa demikian? Karena
orang yang hutang itu bisa jadi memang sangat membutuhkan sikap. Sedangkan orang yang kita kasih sedekah belum tentu saat itu butuh banget. Sehingga kemudian dari situ nilai pahalanya itu lebih besar. Syarah muslim rahimakumullah. Innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus salihati dan beramal saleh. Beriman artinya sadaqullah wa rasulahu. Mereka membenarkan Allah dan Rasulnya, termasuk membenarkan firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi. Wa amilus salihat, dan beramal, melakukan amal-amal yang baik. Wa addau as-salah, dan mendirikan salat sebagaimana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa akhraju zakat amwalihim, dan mengeluarkan zakat harta mereka. Lahum sawabun azim, maka itu mereka mendapat pahala yang besar. Khasun bihim inda rabbihim, mendapat pahala yang besar khusus untuk mereka di sisi Tuhan mereka. Di sisi Tuhan mereka dan pemberi rezeki mereka. Wala yalhaikum khaufun fi akhirati, mereka sama sekali di akhirat tidak ada rasa takut. Wala hazan ala ma fatahum min khududi dunyahum, dan sama sekali tidak bersedih atas apa yang tidak mereka raih di dunia. Orang yang beriman terus senantiasa berbuat kebaikan, mendirikan sholat, kalau hartanya udah wajib zakat disakati, itu janji Allah, mereka di akhirat gak perlu khawatir, di dunia juga tidak perlu bersedih dengan apa yang tidak mereka dapatkan. Ada keinginan yang tidak tercapai, itu nggak perlu bersedih. Bagi orang-orang itu selesai urusan mereka. Harusnya orang-orang yang beriman senantiasa melakukan kebaikan, sholat dan zakat, itu sudah mereka tunaikan, udah nggak perlu ada lagi yang dikhawatirkan. Di akhirat insya Allah aman, di dunia mah insya Allah tidak perlu ada yang disedihkan. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman pada Allah, wattaba'tum rasulah, dan kalian mengikuti rasulnya. Khafullah, takutlah kalian kepada Allah. Watruku talab ma baqiya lakum min ziyadah ala ru'usi amwalikum, dan tinggalkanlah kebiasaan kalian yang mengambil kelebihan dari modal yang harta kalian yang kalian hutangkan kepada orang lain itu sebelum pengharaman riba itu. In kuntum muhaqqiqina imanakum qaulan wa amalan, jika kalian benar-benar beriman, baik iman secara keyakinan maupun iman yang dibuktikan dengan perbuatan, baik perkataan maupun perbuatan. Ya. Masyaallah muslim rahimakumullah, bagi yang masih ya kita berusaha berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita untuk berhenti dari menggandakan uang itu dengan cara riba. Carilah atau gandakanlah uang itu melalui proses jual beli. Apa bedanya? Kalau jual beli itu ada barangnya, yang diperjualbelikan ada barangnya. Tapi kalau riba itu nggak ada barangnya, itu yang kemudian menjadi yang dilarang. Dan ternyata di lingkungan
sana itu, seberang Ciliwung, masih tempat saya. Wah, itu ternyata udah merajalela di tengah masyarakat itu. Proses itu luar biasa. Sampai pakai sistem yang sangat rapi sekali, gandeng rancang segala macam gitu. Masyaallah muslim rahmatullah. Memang sih itu cara yang mudah untuk melipat gandakan uang, tapi itu mencekik. Orang sudah butuh, udah kondisinya susah, malah dipersusah dengan menambah riba. Masyaallah muslim rahimakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala larang itu bagi kita semuanya. Fa illam tafalu, jika kalian tidak melakukan jika kalian tidak segera melakukan itu, tidak meninggalkan amanahakumullahu anhu, jika kalian tidak melepas apa yang Allah larang untuk kalian itu, fastaikinu biharbim minallah wa rasulih, yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu dan rasulnya itu akan memerangi kalian. Wen raja'tum ila rabbikum batarakum akla riba, jika kalian kembali kepada Tuhan kalian, jika kalian taubat dan meninggalkan kebiasaan makan riba, falakum akhdhu malakum min duyun, maka boleh kalian ambil modal kalian, minta nggak apa-apa. La tadlimuna ahadan bi akhdhi ma zada ala ru'usi amwalikum, janganlah kalian menzalimi siapapun dengan mengambil tambahan dari modal kalian. Wala yadlimukum ahadun binaqsi ma aqradtum, juga janganlah kalian terzalimi dengan dikurangi modal kalian. Udah ambil sesuai dengan yang kalian utangkan kepada orang 100.000, ya ambil sudah 100.000. Jangan menzalimi dengan menambah atau terzalimi dengan dikurangi. 100 dibayar 50 itu artinya terzalimi. Jangan menzalimi, juga jangan dizalimi. Itu prinsip di dalam Islam, jangan menzalimi, juga jangan terzalimi. Yang punya uang ya jangan menzalimi dengan itu, atau menzalimi yang utang, ya jangan menzalimi juga dengan nggak bayar-bayar, itu juga menzalimi sebaliknya. Bahkan yang punya utang itu lebih galak yang punya uang. Gimana sih ini ceritanya? Sama-sama dalam Islam nggak boleh menzalimi, jangan juga dizalimi, sama-sama lah gitu. La tadzlimuna wala tudzlamun, dan juga itu berlaku di dalam banyak hal juga, karena ini bersifat umum secara lafaz, jangan menzalimi dan jangan juga dizalimi. La tadlimuna wa la tudlam. Wa in kana dhu usratin, jika orang yang utang itu dhu usrah, maksudnya kesulitan, ghairu qadirin ala sadad, kesulitan untuk bayar. Dan kamu tahu benar bahwa yang utang itu benar-benar kesulitan untuk membayar, fa amhiluhu ila ma yuyassirullahu lahu rizqan, tangguhkanlah tempo bayar itu sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan rezeki untuk membayar uang kalian. Wa in tatruku ra'sal mal kullahu aw ba'dahu wa tada'uhu anil madin fahuwa afdalu lakum. Jika kalian tinggalkan modal kalian, baik sebagian maupun semuanya dari orang yang utang, maksudnya kalian ikhlaskan. Kalau sudah kayaknya ini nggak mungkin bisa bayar gitu, kan kadang kita tahu lah kondisi orang ya. Kondisi kayak begini ini, kayaknya ini secara teori ini nggak mungkin bisa bayar gitu.
Kemudian kalian tinggal udah dah, saya ikhlaskan aja. Baik semuanya maupun sebagian gitu. Ada yang siap begitu. Kalau melihat begitu nih kayaknya udah nggak mungkin dia bayar. Udah saya ikhlaskan aja dah. Baik sebagian maupun secara keseluruhan, maka ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka fahuwa afdal lakum, maka itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lam. In kuntum ta'lamun fadla dzalik. Jika kalian mengetahui keutamaan hal itu, wa anna khairul lakum fid dunya wal akhirah, maka itu lebih baik bagi kalian baik di dunia maupun di akhirat. Menurut para ulama, kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat itu menyebut in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui, itu pasti di balik itu ada pahala yang luar biasa. Kalau kalian tahu, cuma kalian nggak tahu aja. Pasti ada banyak kebaikan di situ yang kalau diterangkan itu panjang banget. Maka Allah cukup menyampaikan jika kalian tahu, udah gitu aja. Kalian percaya? Banyak kebaikan. Kebaikan itu bisa macam-macam ya. Tidak mesti berupa tiba-tiba dapat hadiah apa besar sekali, bisa jadi belum bisa jadi harusnya di hari itu kecelakaan nggak jadi kecelakaan, harusnya dia sakit parah nggak jadi sakit parah, macam-macam. Anaknya jadi soleh itu juga rezeki yang tidak ternilai gitu. Jadi Allah membalas itu dalam bentuk yang kita bisa jadi tidak menyadari, tapi itu nilainya tidak bisa dihitung dengan apapun. In kuntum ta'lam, jika kalian tahu. Cuma kalian kadang-kadang tidak menyadari. Karena rezeki Allah itu bentuknya bisa macam-macam. Kita mau bermaksiat kemudian nggak jadi, itu juga rezeki. Kita sebenarnya udah niat mau maksiat gitu, ada orang yang melihat kita lewat, padahal dia biasa nggak pernah lewat situ, nggak jadi gitu. Ya, itu juga rezeki gitu. Rezeki Allah menyelamatkan kita, itu rezeki. Masyaallah muslimin rahimakumullah, in kuntum ta'lam, rumah tangganya jadi sakinah, mawaddah, damai, aman gitu. Itu juga rezeki. Ada yang duitnya numpuk sebanyak tapi rumah tangganya bubar, banyak. Tapi pas-pasan rumah tangganya ayam damai, itu banyak juga. Itu rezeki. Rezeki itu luar biasa. In kuntum ta'lam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Wa in kana du usratin fa nadhiratun la maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lam. Tapi gimana ya Ustaz, itu dia itu utang gak dibayar-bayar, tapi gayanya itu sok punya banyak duit gitu kan, makan di restoran apa, bergaya di mana-mana, pamer mobil baru, utangnya kagak dibayar. Itu zalim ya, itu namanya zalim. Dan Rasulullah menjelaskan siapa yang hutang, dia niat membayar, Allah akan mudahkan dia membayar. Allah akan mudahkan dia bisa membayar. Tapi kalau hutang, memang dari awal nggak niat bayar, maka Allah juga akan persulit dia untuk bisa membayar. Tergantung ya, kalau dia memang dari awal memang niat bayar, Allah akan mudahkan caranya untuk membayar. Nggak tahu gimana. Kemudian diakhiri dalam halaman ini ayat terakhir yang turun. Ini menurut para ulama ini adalah ayat terakhir, ayat Al-Quran yang terakhir turun. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Memang sebagian ulama mengatakan ayat terakhir turun itu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, itu dalam surah Al-Maidah. Tapi justru para
mufassirin banyak yang mengatakan bahwa ayat yang terakhir turun adalah ayat ini. Ayat yang pertama kan semua sepakat bahwa yang turun adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu. Yang ayat terakhir ini wattaqu yauman turja'una ila Allah. Wattaqu, takutlah kalian. Ihdaru, hati-hatilah kalian wahai seluruh manusia, yauman, pada hari turja'una fihi ila Allah, di mana kalian saat itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat, haitsu tu'raduna 'ala Allah, di mana seluruh perbuatan kalian itu ditampilkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, liyuhasibakum, agar Allah menghisab, mengaudit seluruh apa yang kalian lakukan, fayujazi kulla wahidin minkum bima amila min khairin aw syarr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membalas setiap orang di antara kalian terhadap apa yang ia lakukan, baik itu buruk maupun baik itu amal baik maupun amal buruk, dibalas duna ayyanaluhu dzulmun, tanpa ada kedzaliman sama sekali. Semuanya diperlakukan Allah secara adil. Yang pernah berbuat baik pasti Allah baik, nggak ada yang terlewat sama sekali. Yang berbuat buruk bisa Allah hukum, bisa tidak. Kalau baik itu pasti Allah balas, tapi kalau buruk bisa Allah hukum, bisa tidak. Kalau Allah hukum itu karena keadilan Allah, kalau Allah maafkan karena itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas Allah nggak akan kurangi dari standar pahalanya. Yang 10 pasti Allah minimal balas 10. Bisa jadi Allah balas 20, 50, 100 bisa aja. Tapi kalau salahnya 10, itu enggak mungkin Allah hukum 15, 20, enggak mungkin. Tapi bisa jadi Allah hukum 5 atau 1, atau Allah maafkan. Karena menghukum melebihi kesalahan itu dolim. Menghukum melebihi kesalahan itu dolim. Salah ya salah, dihukum ya dihukum. Tapi tidak boleh melebihi dari kesalahan. Tapi kalau mengurangi dari seharusnya, itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ di dalam dunia kehakiman itu kadang ada prinsip ini. Salah di dalam memaafkan itu lebih baik di dalam salah menambah hukuman. Ya hakim. Dia ragu, misalnya ragu, ini harusnya dihukum berapa tahun? Harusnya dihukum berapa? Dia mengurangi sedikit itu lebih baik. Walaupun itu bisa jadi itu salah, harusnya 10. Karena harusnya ini hukuman penjara 10 tahun. Tapi kemudian dia hukum 9 tahun. Bisa jadi itu salah. Itu lebih baik dibanding misalnya dihukum 11 tahun. Nambah. Kesalahannya harusnya 10, tapi dihukum 11 itu zalim. Maka prinsipnya itu salah di dalam memaafkan itu lebih baik dibanding salah di dalam melebihkan hukuman. Maka nggak sesuai harapan netizen. Wow, harus hukum mati. Ya. Nggak bisa begitu, harus sesuai dengan aturan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Semuanya akan dibalas tanpa ada yang terzalimi sedikit pun. Wa fil ayat isyarah ila anna ijtinab ma harrama Allah minal makasib ribawiyah takmilun lil iman wa huquqi min iqamis shalah wa ita'iz zakah wa amlis. Di dalam ayat ini ada isyarat bahwasanya meninggalkan apa yang diharamkan Allah berupa perbuatan riba itu merupakan kesempurnaan iman seseorang, dan kesempurnaan haknya berupa mendirikan sholat,
menunaikan zakat dan melakukan amal-amal soleh. Orang yang sholat, orang yang zakat, melakukan soleh yang lain belum sempurna sebelum dia bisa meninggalkan kebiasaan riba. Maka kita sempurnakan keimanan kita, amal soleh kita yang lain termasuk sholat dan zakat dengan berusaha untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berupa transaksi riba. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, pada sehat walafiat, dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya wa kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يعطي نعمك في مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا مباركا وولدا صالحا مطيعا والشفاء من كل داء وسقم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وسددنا في القول والفهم والعمل انك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.